Di awal diperlihatkan seorang penjual martabak yang bernama Bagus yang sedang berjualan. Martabak, martabak, martabaknya Pak, Bu, dibeli yo martabaknya yo. Duh, kok sepi banget ya pembelinya. Bahkan dari tadi martabaknya nggak laku-laku, baru 2 loyang. Waduh, kalau gini terus bisa bangkrut aku. Assalamualaikum Pak, Ibu bawain makan siang nih buat Bapak. Bapak istirahat dulu ya jualannya. Waalaikumsalam, Bu. Wah, terima kasih ya, Bu, sudah dibawakan makanan. Pas banget, Bapak lagi lapar nih. Iya dong, Ibu kan tahu kalau Bapak tuh nggak bakal makan kalau nggak dibawain makanan sama Ibu. Pak, Ibu minta uang sih Pak buat bayar arisan. Nanti kan kalau Ibu dapat arisannya, uangnya bisa buat kebutuhan kita. Waduh, Bu, jualan martabaknya lagi sepi banget loh. Bapak udah gak megang uang, kecuali uang modal buat dagang besok. Nanti kalau uangnya Ibu pakai besok, Bapak gak jualan dong. Ih, Bapak nih pelit banget sih. Kan Ibu minta uang buat bayar arisan doang loh Pak. Bukan buat belanja ataupun perawatan kayak ibu-ibu yang lain. Masa uang buat bayar arisan aja nggak ada sih Pak? Beneran, Bu, Bapak gak bohong. Hari ini aja pembelinya cuma 2 orang. Setelah itu belum ada yang beli lagi, Bu. Sampai sekarang ini aja Bapak pusing banget. Gimana caranya supaya dagangan martabak ini supaya bisa cepet laku keras? Halah, Bapak tuh cuma alasan aja kan. Bilang aja kalau Bapak tuh nggak mau ngasih uang Ibu. Kan gampang. Ibu ambil setengah uang buat modal dagang besok. Terus nanti Ibu dapat arisan, Ibu balikin deh. Kan gampang. Bapak kan tinggal beli bahan-bahan yang lebih murah aja. Gitu aja kok susah, Pak. Ya sudah, ini Bapak kasih uangnya. Tapi Ibu harus beneran bisa dapat arisannya ya. Kan lumayan, Bu, buat nambahin modal dagang martabak. Iya, Pak. Tenang aja. Pasti Ibu dapat kok. Sini, mana uangnya? Ibu mau langsung bayar sekarang arisannya. Iya. Ini uangnya. Keesokan harinya, Bu, Bapak berangkat ya ke pasar dulu buat beli bahan-bahan martabak. saat di pasar, Wah, alhamdulillah beberapa bahan martabaknya ternyata lagi turun harganya. Kalau gini bakalan cukup nih uangnya. Tinggal beli telur aja. Semoga aja harga telurnya sekarang juga lagi turun. Pak, ini harga telurnya sekilo berapa ya? hanya 40.000 Harga telur sekarang ini lagi naik, Pak. Waduh, mahal banget ya, Pak. Kira-kira ada tidak yang telurnya yang murah? Saya lagi butuh banget, Pak. Telur yang murah. Soalnya uangnya nggak cukup kalau beli yang mahal. Ada sih, Pak. Tapi telurnya udah pada busuk, dan akan berbahaya kalau dikonsumsi. Apakah Bapak masih mau? Wah, telur busuk ya, Pak? Waduh, sebentar ya, Pak. Saya pikir-pikir dulu. Kalau aku beli telur busuk, itu bisa berbahaya nanti buat para pembeli martabak jualanku. Tapi uangku nggak cukup buat beli yang mahal. Kemarin uang setengah modalnya aku kasih ke istriku. Oh, gimana ini? Ya sudahlah, aku beli aja telur busuk itu. Pak, saya jadi deh beli telur busuknya 3 kilo ya, Pak. Walah, baiklah, Pak. Tapi saya tidak tanggung jawab, Pak, kalau ada masalah karena telur busuk ini. Dan saran saya, jangan gunakan telur busuk ini jadi bahan makanan atau dikonsumsi karena akan menyebabkan banyak keracunan, Pak. Walah, iya Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya. Saat di rumah, Assalamualaikum, Bu. Bapak pulang. Waalaikumsalam, Pak. Wah, Bapak sudah pulang. Gimana, Pak? Cukup kan uangnya buat beli bahan-bahan martabaknya? Iya, Bu, cukup kok. Tapi Bapak terpaksa beli telur busuk karena harga telur sekarang lagi naik. Apa, Pak? Telur busuk? Waduh, tapi emang nanti nggak bahaya, Pak, kalau dibuat martabak? Nah, itu dia, Bu. Bapak juga tadi sebenarnya ragu antara beli dan enggak. Tapi karena uangnya nggak cukup, ya mau gak mau harus beli telur busuk. Apa Bapak gak usah jualan martabak dulu ya, Bu? Daripada bikin martabaknya dari telur busuk yang pastinya banyak banget resikonya. Loh, kok jadinya Bapak nggak mau jualan sih? Sudah kalau gitu pakai telur busuk saja, Pak. Nggak apa-apa kok. Palingan juga cuma bikin pusing sedikit kalau dikonsumsi. Nanti kita cari cara aja, Pak, biar efek telur busuknya bisa hilang. Gimana? Ini beneran gak apa-apa, Bu, bikin martabaknya dari telur busuk. Bapak takut loh, Bu, nanti terjadi apa-apa sama konsumen. Apalagi itu telur udah kondisinya yang busuk dan pasti banyak penyakitnya.
Walaupun kita cari cara buat ngilangin bau telur busuknya loh Bu. Udah toh Pak, nurut apa kata ibu. Coba deh Bapak pikirin, kalau Bapak nggak jualan martabak, terus nanti kita makan dari mana coba? Ya sudah kalau gitu, Bapak turutin deh omongan Ibu. Nah gitu dong, udah sekarang ayo kita buat adonan martabaknya Pak, biar nanti Bapak bisa langsung jualan. Tak lama kemudian, Ini semua sudah siap semua kan Bu? Sudah Pak, aman. Ibu ada ide nih Pak, supaya martabaknya bisa langsung laku. Wah iya kah Bu? Kasih tahu Bapak Bu gimana caranya? Gampang Pak, Bapak tinggal jual aja martabaknya lebih murah. Ibu yakin nanti pasti banyak yang beli. Karena kita pakai telur busuk, jadinya kita nggak akan rugi Pak, kalau martabaknya dijual lebih murah. Bener juga kata Ibu. Oke deh, nanti Bapak akan jual martabaknya lebih murah dari biasanya. Semoga aja banyak yang beli. Ya udahlah, Bapak berangkat ke warung martabak dulu ya Bu. Iya Pak, hati-hati ya. Martabak Bu. Martabaknya turun harga loh. Yuk beli yuk, dibeli. wah ini beneran martabaknya dijual semurah itu. Kan kalau di tempat martabak lain gak semurah ini Pak. Ya dong Mas. Cuma di warung martabak saya aja nih harga martabaknya yang murah-murah. Kalau gitu saya pesan 2 layang deh, ya Pak. Mau saya bawa pulang sekalian buat keluarga. Oke deh Mas, sebentar ya, saya buatkan dulu. Tak butuh waktu lama, martabak bagus pun diserbu para pembeli karena harganya yang murah. Wah, gak nyangka loh martabak jualanku bisa langsung ludes dengan waktu yang sangat cepat. Bener-bener bagus ide istriku buat jualan martabak yang lebih murah. Kalau begini terus kan, bisa cepet kaya aku. Sudahlah, aku mau pulang dulu. Pasti nanti ibu senang sekali kalau tahu martabaknya laris manis. Saat di rumah, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam Pak. Wah, Bapak sudah pulang. Gimana Pak jualan martabaknya? Laris manis Bu, bener kata ibu loh. Kalau martabaknya dijual lebih murah, pasti banyak pembelinya. Sampai martabaknya ludes gak tersisa loh Bu. Tuh kan, apa kata ibu? Nah, untuk seterusnya kita pakai telur busuk saja terus Pak buat martabaknya. Kalau pakai telur busuk kan martabaknya bisa dijual murah terus. Dan kita nggak akan rugi, malah dapat untung banyak Pak. Oke siap Bu, seterusnya Bapak akan beli telur busuk terus. Nah gitu dong Pak. Ya udah Bapak istirahat dulu sana. Ibu siapin makanan dan kopi dulu ya buat Bapak. Baiklah Bu, siap. beberapa minggu kemudian martabak yang bagus jual pun semakin ramai pembeli dan semakin terkenal. Saat di warung, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak. Wah tumben Bapak mampir ke warung. Iya nih, istri saya lagi pengen martabak. Terus kata warga sekitar, martabak kamu itu katanya paling murah dan juga rasanya tetap enak. Sekarang warung kamu makin ramai dan sukses. Ya Gus, saya turut bahagia ya. Ya Pak, Alhamdulillah berkat kerja keras saya dan istri selama ini. Sebenarnya beberapa minggu kemarin tuh warung saya malah hampir bangkrut Pak. Tapi istri saya bilang kalau kita itu nggak boleh menyerah gitu aja. Lalu saya pun jadi termotivasi deh supaya bisa terus jualan martabak. Dan sampai sekarang pun Alhamdulillah martabak jualan saya jadi ramai dan banyak pembelinya. Bagus itu Gus. Benar apa kata istri kamu itu, kita tuh emang nggak boleh langsung menyerah begitu saja. Ya Pak, oh iya sebentar ya Pak, saya buatkan dulu martabaknya. Tak lama kemudian, Ini Pak martabaknya khusus buat Bapak, gak usah bayar, hitung-hitung buat penglaris. wah terima kasih banyak ya Gus. Kalau begitu saya pamit dulu pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Bapak terus sakit ya. Setiap sehabis makan martabak yang bagus jual itu, apa jangan-jangan martabaknya ada sesuatunya ya? Daripada aku berburuk sangka, lebih baik aku selidiki saja deh. Ia pun membuntuti Bagus yang sedang berbelanja di pasar. Bu, saya beli telur busuknya lagi ya Pak, 10 kilo. Hah? Apa telur busuk? Gak salah dengar kan? Jadi selama ini Bagus pakai telur busuk toh? Wah, nggak bisa dibiarin ini. Aku videokan saja deh, biar bisa jadi barang bukti. Ada kan Pak telur busuknya 10 kilo? Ada oh. Kok Bapak belinya tiap hari makin banyak aja? Emangnya telur busuknya buat apa Pak? Sebenarnya telur busuk itu buat martabak jualan saya Pak. Tapi Bapak jangan bilang siapa-siapa ya. Astagfirullah.
Pak, emangnya nggak bahaya buat kesehatan para pembeli martabak Bapak? Aman kok Pak, nyatanya saya masih bisa beli telur dan berjualan hingga sekarang. Ya ampun Pak, saya nggak mau loh terlibat dalam kasus kena masalah Bapak ini karena memakai telur busuk untuk martabak jualan Bapak itu Iya Pak, tenang aja. Saya gak akan bawa-bawa nama Bapak kok. Kalau saya terkena masalah, ya sudah. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Pak. Aku harus segera memperlihatkan video ini kepada kepala desa dan semua warga, biar semuanya tahu kalau selama ini Pak Bagus jualan martabak menggunakan telur busuk. Di rumah kepala desa. Assalamualaikum Pak Kades. Tok 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 tok. Pak Kades. Waalaikumsalam Mas. Ada apa ya? Kok kelihatannya masih terburu-buru sekali? Pak Kades, saya mau ngasih tahu informasi penting Pak Kades. Kalau Pak Bagus selama ini menjual martabaknya menggunakan telur busuk. Yang benar saja Mas. Nggak boleh asal menuduh loh Mas. Kalau tidak punya buktinya, takutnya nanti jatuhnya fitnah. Saya gak bohong Pak, ini saya bawa buktinya. Video rekaman Pak Bagus sedang membeli telur busuk dan berkata kalau telurnya itu memang busuk buat martabak jualannya itu, sambil memperlihatkan video rekaman. Astagfirullah, kok Pak Agus bisa setega itu dan senekat itu ya? Dan pantas saja istri saya sehabis makan martabak yang Pak Agus jual itu, perutnya langsung sakit dan mual-mual. Bukan Pak, pasti korban lebih banyak lagi. Tapi mungkin mereka mengira itu bukan karena martabak yang Pak Agus jual. Kita harus bertindak Pak, kalau tidak nanti lebih banyak orang lagi yang akan mengalami keracunan. Benar sekali itu Mas. Ya sudah kalau begitu, kita langsung ke rumah Pak Agus saja untuk menegurnya. Sebentar saya kumpulkan para warga dulu. Nanti kalau cuma kita berdua gak akan didengar oleh Pak Agus. Kepala desa, pembeli dan para warga pun beramai-ramai ke rumahnya Bagus. Keluar kamu Bagus, berani-berani sekali kamu menjual martabak memakai telur busuk. Banyak sekali dari kami yang sudah keracunan. Cepat, Bagus, keluar kamu dan tanggung jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon tenang ya. Jangan tersulut emosi di dalam rumah. Waduh Pak, gimana ini? Kok semua warga sudah pada tahu kalau kita pakai telur busuk buat martabak jualan kita? Bu, Bapak juga gak tahu. Apa ada yang memata-matai kita ya? Ya ampun Pak, terus gimana ini? Apa kita keluar saja dan mengakui kesalahan kita? Janganlah Bu, nanti kita bisa babak belur dikebukin para warga. Walaupun ada kepala desa, tapi gak mungkin dia bisa menghentikan amukan para warga yang sudah sangat emosi dengan kita. Kita kabur saja ya Bu. Ayo Bu, kita lari lewat pintu belakang. Bagus dan istrinya pun memutuskan untuk kabur. Pak Bagus jangan kabur. Semuanya. Bagus dan istrinya kabur lewat pintu belakang. Ayo kita kejar. Ayo Bu, lari cepet Bu. Bu, kita bersembunyi di bawah jembatan itu aja Bu. Namun saat sudah di bawah jembatan itu tiba-tiba, Bu, awas ada truk yang sedang membawa telur busuk ke bawah jembatan. Bu. Bagus dan istrinya pun tewas tertimpa telur busuk yang berat yang hampirnya bertonton.